Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Blunder, warga NTT tidak akan pilih Demokrat karena sindir Jokowi presiden yang dicintai. Siwet.com. Entah apa yang ada di otak para kader-kader Demokrat, selalu saja bersekutu dengan kadrun dalam membangun suatu isu untuk menyerang Jokowi. Mereka tidak belajar bahwa yang diuntungkan adalah PKS, karena partai inilah yang paling memiliki kecocokan dengan kadrun-kadrun seperti FPI, HTI, dan barisan radikal lainnya. Lihatlah apa yang terjadi pada pemilu 2019. Demokrat berada di barisan kadrun, hasilnya suara Partai Demokrat turun, sedangkan suara PKS naik hingga 9%. Kader-kader utama Demokrat seperti Ferdinand dan Johnson tidak lolos ke Senayan. Karena bagi kadrun, walaupun Demokrat mati-matian membantu mereka secara ideologi, Partai PKS jauh lebih ada di hati mereka. Itulah kenapa Ferdinand akhirnya sadar dan bergabung dengan barisan pendukung pemerintah. Terkait isu kerumunan di NTT, Demokrat tidak menyadari kalau kerumunan tersebut terjadi karena kecintaan rakyat NTT kepada Jokowi. Demokrat lupa baca data. Berapa pemilih Jokowi di NTT saat pemilu 2019? Yang berkumpul menyambut Jokowi di NTT sudah jelas adalah rakyat suatu wilayah yang seharusnya diperjuangkan suaranya. Beda dengan penjemput Habib Rizik yang adalah orang-orang random dari berbagai daerah di Jakarta dan Jabar. Meminta agar kerumunan tersebut diproses hukum artinya sama dengan meminta rakyat NTT untuk dihukum juga, karena mereka yang membuat kerumunan tersebut untuk menyambut presiden yang mereka cintai. Forum Peduli Rakyat Sika. Kami rela diproses hukum karena ini murni kesalahan kami masyarakat. Kami terlalu cinta pemimpin kami sehingga kami serobot. Siapkan kapal banyak memang biar antar kami puluhan ribu orang mau mere ke Jakarta. Proses kami di sana. Datang tangkap kami satu mau mere ini, asal jangan salahkan pemerintah apalagi Bapak Presiden. Karena kami yang menerobos untuk halangi mobil BPK Bapak Presiden sehingga terjadi kerumunan. Kami cinta RI 1. Salah satu grup rakyat NTT menuliskan dengan jelas, kami rela diproses hukum karena ini murni kesalahan kami masyarakat. Kami terlalu cinta presiden kami sehingga kami serobot. Datang tangkap kami satu mau mere ini, asal jangan salahkan pemerintah apalagi Bapak Presiden. Grup tersebut bukan grup abal-abal yang baru dibuat. Silakan masuk ke grup tersebut, maka Anda akan melihat jumlah anggotanya yang ratusan ribu. Bandingkan dengan jumlah rakyat NTT, maka kita akan tahu kalau jumlah anggota grup tersebut sangat cukup mempresentasikan pandangan masyarakat mau mere NTT. Ketika kalian mau gabung grup tersebut, kalian akan diminta menjawab pertanyaan terlebih dulu bagaimana cara memajukan Kabupaten Sika atau NTT. Jadi ini bukan grup asal-asalan seperti akun Tumi yang baru dibuat 2020 dan followernya cuma seupit. Jadi jelas, mempermasalahkan kerumunan Jokowi di NTT dan memintanya diproses hukum akan sangat menyinggung masyarakat NTT. Masyarakat suatu provinsi yang adalah zona hijau COVID, tidak seperti Jakarta yang zona merah, yang mencintai pemimpinnya dan menyambut dengan antusias pemimpin yang mereka pilih. Dengan ini maka bisa dipastikan suara partai PKS dan Demokrat akan nyungsep di NTT. Kalau PKS sih tidak masalah karena basis massa mereka bukan di NTT. Sedangkan bagi Demokrat jelas ini kerugian, karena berdasarkan ideologi partai mereka seharusnya pemilih di NTT bisa mereka perjuangkan. Ini adalah bukti kader Demokrat tidak pandai dalam berpolitik. Pantes suaranya nyungsep terus. Mereka tidak tahu kapan diam, kapan membela, dan kapan menyerang. Pantas Partai Demokrat begitu gagalnya ketika katanya ingin menjadi penyeimbang. Lah bagaimana mau jadi penyeimbang? Wong tidak tahu kapan waktunya berpihak ke oposisi dan kapan waktunya berpihak ke pemerintah. Selain grup tersebut, salah satu akun rakyat NTT di Twitter juga memperingatkan Demokrat karena tingkah petinggi Demokrat Benny K. Harman. Maka akun tersebut berjanji bahwa dia akan memastikan bahwa Demokrat tidak akan mendapatkan suara di NTT ketika pemilihan legislatif.
Saya dan segenap warga NTT, khususnya warga Kabupaten Sumba Tengah NTT dan warga Kabupaten Sika Momere, Flores NTT akan mencatat ini, wahai Tuan @Beni Harman ID, dan saya pastikan Anda dan Partai Demokrat tidak akan mendapatkan satu suara pun jikalau Anda ikut pileg atau pilkada. Ini bukan ancaman main-main, apalagi jika melihat balasan warga NTT lainnya di akun tersebut. Banyak yang mengungkapkan kekecewaan terhadap Partai Demokrat dan berjanji tidak akan memilih Partai Demokrat. Seperti penulis katakan, rakyat NTT itu mayoritas pemilih Jokowi. 88% Jokowi menang di NTT ketika pemilihan presiden 2019. Jadi Demokrat selain sudah menyinggung presiden, pilihan rakyat NTT juga menyinggung secara langsung rakyat NTT. Kalau sudah begini, apa yang diharapkan Demokrat dari tingkahnya ini? Sudahkah Demokrat memikirkan dampak dari tindakannya? Mereka akan kehilangan suara masyarakat NTT, dan jangan harap suara kadrun akan lebih condong ke Partai Demokrat. Tetap bagi kadrun PKS adalah pilihan utama. Jadi kesimpulannya, kehancuran Demokrat dari saat berkuasa hingga saat ini adalah kesalahan sendiri partai tersebut yang terlalu bodoh dalam berpolitik. Wajar sih, SBY sebagai pemimpin saja bingung setengah mati bagaimana harus bertindak dan bagaimana harus memilih di antara Jokowi dan Prabowo pada pemilihan presiden 2024. Begitulah kura-kura, dilansir dari siwet.com, ditulis oleh Jaya Wijaya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.